Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, eee, sebelum memulai aktivitas pembelajaran PJOK kali ini, kita awali dengan kegiatan berdoa. Berdoa mulai, yuk berdoa selesai. Eee, Anak-anak kelas 6C, hari ini pembelajaran kali ini materinya adalah tentang bagaimana atau materi kesehatan ya, materi kesehatan, cara memelihara atau memelihara alat reproduksi ya. Jadi materinya ini materi tentang kesehatan reproduksi ya, eh, jangan beranggap ini ngeres ya, karena ini memang sudah waktunya kalian mengetahui tentang manfaat atau caranya tentang kesehatan alat reproduksi. Oke, Pak Hadi bisa bagikan langsung materinya. Eh, di mic-nya dimatikan dulu ya. Mic-nya semuanya dimatikan. Ya. Ini anak-anak materinya adalah materi pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Ntar dulu gimana ini sih. Materi yang kita pelajari adalah tentang pemeliharaan alat reproduksi. Apa itu Pak pemeliharaan alat reproduksi? Pemeliharaan kebersihan alat reproduksi adalah alat reproduksi yang ada di tubuh kita. Nah, contoh, sebelum ini Pak Hadi harap kalian setelah pembelajaran ini kalian mampu menjelaskan tentang perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya. Yang kedua, kalian di sini nantinya setelah ini kalian mampu mengidentifikasi perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya. Terus meliputi apa saja Pak Hadi? Nah, jadi yang akan kita pelajari ini adalah salah satu bentuk kita menjaga kebersihan diri kita. Next, apa ini? Oke, alat reproduksi ini merupakan bagian tubuh yang memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Ya, kesehatan alat reproduksi ini juga harus dijaga baik. Alat reproduksinya di mana sih? Maksud ini adalah kalau kalian lihat gambar di samping ini gambar wanita, kemudian ada gambar yang dilingkari, ini salah satu bentuk alat reproduksi laki-laki dan wanita. Nah, ini yang untuk laki-laki ya. Jadi tolong jangan berpikiran keras terlebih dahulu ya.
Kenapa kita perlu menjaga alat reproduksi? Contohnya, dibiasakan kalian setelah buang air kecil, kalian itu harus membersihkan alat reproduksinya. Kenapa, Pak? Iya, karena dari situ sumber penyakit bisa datang dari mana saja ya. Selain itu, tolong mulai sekarang kalian membiasakan untuk mandi 2 kali sehari ya. Yang biasanya hanya mandi di pagi hari atau di sore hari, sekarang ayo sama-sama merubah kebiasaan kalian untuk mandi sebanyak dalam satu hari setidaknya 2 kali sehari. Dan saat mandi, yang disabun bukan hanya tubuh bagian atas saja, tetapi termasuk dengan dibersihkannya alat reproduksi kita dengan sabun. Dan pakaian yang dikenakan untuk menutupi alat reproduksi itu juga harus bersih dan kering. Karena disinilah sumber penyakit ya. Kalau kita memakai pakaian yang menutup alat reproduksi kita, kita memakai pakaian yang basah, lembab, itu dapat menyebabkan sumber penyakit dari situ ya. Jadi termasuk pemilihan alat pakaian yang kita pilih juga harus ada pemilihannya. Manfaatnya apa kalau menjaga kebersihan alat reproduksi kita? Satu, kulit kulit di sekitar alat reproduksi itu selalu sehat ya, dan bebas dari bau yang tidak sedap. Nah, kemudian aktivitas kalian dalam buang air kecil atau buang air besar juga tidak mengalami gangguan. Dan selain itu, ini bisa menghindarkan diri kita dari berbagai penyakit. Masa sih kalau kita tidak menjaga kebersihan alat reproduksi akan menimbulkan penyakit, Pak? Oh, ya banyak, bisa ya. Karena salah satu sumber penyakitnya bisa dari sikap jorok kita karena tidak mampu menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Nah, tujuannya kita menjaga kebersihannya adalah untuk memelihara fungsi alat reproduksi. Dan berikutnya adalah mampu menghindari munculnya aroma tidak sedap pada alat reproduksi. Nah, otomatis kalau selalu bersih, maka mampu mencegah terjangkitnya penyakit pada alat reproduksi kita, serta dapat meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Ini salah satu tujuan kalau kita mampu menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Kita bermain juga nyaman. Mau main sepak bola, mau belajar, tidur, kita akan selalu nyaman karena apa? Karena kita selalu menjaga kebersihan kita. Kemudian, perilaku dalam memelihara kebersihan alat reproduksi. Apa sih perilaku yang penting itu? Dibiasakan kita menggunakan sabun atau sejenisnya untuk menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang biasanya mandi tidak pernah memberikan sabun, memakai sabun. Nah, mulai sekarang kita kalau mandi dibiasakan seluruh bagian tubuh kita bilas dengan yang namanya sabun. Kenapa? Nah, ini di sini juga bagian tubuh lainnya, misalnya tangan juga perlu dijaga kebersihannya. Nah, karena dari tangan yang kotor ini bisa salah satunya menjadi jalan masuknya bibit penyakit.
termasuk yang lagi sekarang ini, apa, virus corona. Makanya kita selama kita berada di rumah atau di lingkungan luar, sering-seringlah kita apa, cuci tangan untuk menghindari jalannya masuk bibit penyakit termasuk adanya virus corona yang sudah ada ini. Selain itu, bagaimana cara kita memelihara kebersihan alat reproduksi? Nah, kesehatan reproduksi ini adalah kesehatan, keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh terkait dari fungsi. Ya, ini terkait dari fungsi, perannya, dan sistem reproduksi. Kondisi sehat, kondisi sehat anak-anak tidak berarti itu bebas penyakit atau kecacatan, tapi sehatnya secara mental dan sosial kultural, ya. Nah, untuk agar kalian mampu seperti itu, maka kalian harus mampu memelihara kebersihan alat reproduksi. Dengan apa? Sering-seringlah mencuci tangan salah satunya. Karena tangan biasanya kita gunakan untuk menyentuh benda, dapat jadi benda yang kita sentuh itu apa? Kotor. Ya. Nah, dan dibiasakan setelah buang air juga apa? Cuci tangan agar tangan tidak menjadi sarang kuman. Cucinya pakai apa, Pak? Dibiasakan menggunakan sabun ketika mencuci tangan. Membiasakan diri setelah buang air. Apa yang harus kita biasakan? Bilaslah anggota tubuh menggunakan air yang bersih dan mengalir. Ingat, ketika buang air jangan lupa membersihkan diri, bilas dengan air yang mengalir. Dan gunakan tangan kiri untuk membersihkan dan menggunakan sabun ketika membersihkan, ya. Dan kebersihan pada alat reproduksi juga dapat meningkatkan kenyamanan kalian dalam beraktivitas. Nih, jadi kalau membersihkan alat reproduksi kita sebaiknya menggunakan tangan kiri, ya. Karena tangan kanan kita gunakan untuk hal-hal yang baik saja seperti makan, ya. Mengelap dengan handuk atau tisu, artinya setelah buang air atau habis mandi, jadi usahakan bagian tubuh seluruhnya kita lap dengan handuk, ya. Kalau tidak handuk setidaknya tisu. Kenapa? Terutama di bagian alat reproduksi kita. Karena ketika posisi badan kita basah, tubuh dapat menjadi tempat tumbuhnya jamur. Jamur kulit dapat menyebabkan gatal. Kalau itu terjadi, maka secara refleks kalian akan menggaruk kulit tubuh karena gatal. Nah, tindakan ini yang dapat melukai tubuh kalian dan menambah luasnya jamur kulit. Bahkan kulit ini dapat mengalami yang namanya iritasi. Untuk itulah untuk menghindari tumbuhnya jamur, kalian perlu mengeringkan tubuh dengan menggunakan lap, anduk, atau tisu, ya. Kalau ah, jadi tidak boleh posisi basah kita langsung pakai baju, pakai celana, ya. Nah, pemilihan mengenakan celana dalam yang bersih dan higienis, ya, baik laki-laki atau perempuan. Higienis itu diartikan bebas dari kuman atau tidak mengandung bibit penyakit. Terus hubungannya higienis dan celana dalam apa? Celana dalam yang bersih dan higienis itu dapat menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Makanya
sering-seringlah kalian ganti celana dalam. Setidaknya bisa 2 kali sehari minimal lah, paling-paling parah lah sehari kalian harus ganti ya. Tapi kalau bisa menggantinya di pagi dan di sore hari. Kalau memang nggak ada keterbatasan setidaknya 1 hari 1 kali. Jangan satu celana dalam kamu gunakan dalam 1 minggu atau lebih dari 2 hari 3 hari ya. Karena celana dalam yang kotor dan lembab ya, itu rentan kuman penyakit ya. Dan ketika kalian memakai celana dalam dalam posisi basah, anak-anak, habis buang air ya, usahakan alat reproduksi itu sebelum kalian tutupi dengan celana dalam, itu harus kering. Jangan sampai dalam posisi basah atau lembab kalian pakai celana dalam. Itu yang dapat menyebabkan kuman-kuman penyakit akan masuk ke tubuh kalian lewat lewat alat reproduksi kita. Ini ya yang banyak nanti penyakitnya kemana-mana nanti menjalar kemana-mana. Dan ketika kalian memilih celana dalam juga jangan sembarangan ya. Usahakan memilih jenis celana dalam yang berbahan katun. Karena bahan katun ini dapat menyerap keringat sehingga tidak lembab pada bagian pada bagian sekitar alat reproduksi kita. Seringlah mencuci pakaian dan celana yang kotor ya. Ini sudah jelas pasti. Ya, baju yang kotor kalian dicuci agar tidak menjadi sarang penyakit. Jangan baju yang sudah dipakai, celana yang sudah dipakai, belum dicuci dipakai lagi. Nah, ini yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh kalian. Karena di pakaian yang kotor dan celana yang kotor itu pasti terdapat jamur ya. Nah, makanya pakaian atau celana itu harus rajin dicuci. Kalau perlu sama disetrika. Nah, di sini ada Pak mengenakan celana yang longgar. Coba kalian lihat temannya, adakah yang memakai celana yang ketat, baik laki-laki atau perempuan? Atau mungkin laki-laki celana dalamnya kekecilan masih dipakai. Nah, ini bahaya ya. Baik laki-laki atau perempuan. Celana yang ketat itu dapat mengganggu peredaran darah sehingga suhu tubuh juga semakin meningkat. Kalau itu yang terjadi, itu akan mengganggu kesehatan alat reproduksi kalian, ya, dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Oke, pembiasaan untuk buang air di toilet atau di kamar mandi. Nah, ini biasanya laki-laki yang eh, biasanya di mana ada di balik pohon, ada di tembok atau di selokan atau di mana lah. Ya, mulai sekarang dibiasakan kalau buang air itu harus di kamar mandi atau di toilet. Karena Itu ini merupakan salah satu bentuk sikap terpuji. Ya, kalau kamu kencing sembarangan, selain itu bukan sikap terpuji, ini juga memberikan mengotori lingkungan. Karena yang ketika kita buang sembarangan menimbulkan bau yang tidak sedap. Hingga mengganggu yang lain. Termasuk ini menjauhi makanan dan minuman yang kurang sehat ya. Karena tidak semua masakan atau makanan yang kelihatannya enak itu pasti sehat. Apalagi makanan-makanan cepat saji seperti saat ini yang lagi umum ya. Sehat bersih kok Pak. Iya, tapi di balik itu pasti ada kekurangannya ya. Artinya lebih baik kita makan dari masakan orang tua kita. Terus
Apa penyakitnya akibat kalau kita tidak menjaga alat kebersihan reproduksi kita? Apa ya? Kira-kira kalau kita tidak mampu menjaganya? Nih, salah satunya adalah infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing ini disebabkan oleh yang namanya bakteri Escherichia coli. Nah, ini hidup pada saluran cerna yang masuk pada saluran uretra. Infeksi ini terbagi menjadi dua anak-anak. Ada infeksi saluran kencing bagian atas dan infeksi kencing pada bagian bawah. Gejalanya kalau bagian bawah yaitu selalu ingin buang air kecil, nyeri dan perih saat buang air kecil. Warna urin keruh dan bau urin tidak sedap. Sedangkan gejala pada infeksi saluran kencing bagian atas itu nyeri pada bagian selangkangan, mual dan dapat menimbulkan yang namanya demam. Suhu tubuh meningkat hingga terjadi demam. Berikutnya penyakit yang dapat dari kurangnya kita menjaga kebersihan adalah penyakit kudis. Kalau kita tidak menjaga alat kebersihan kita, kudis itu berada di bawah lapisan kulit kita, sehingga kulit itu gatal dan membentuk ruam. Penyakit ini dapat menular melalui sentuhan kulit. Penyakit ini juga ditularkan jika terjadi kontak langsung dengan hewan yang mengidap kudis. Nah, kalian dapat tertular kudis jika sering bertukar pakaian dengan orang yang menderita kudis. Memakai handuk bergantian pun juga bisa. Ya, makanya seorang penderita kudis sebaiknya diberikan handuk khusus atau pakaian khusus. Pakaian khusus apa? Artinya tidak dipinjamkan ke orang lain, hanya si penderita saja. Kemudian ada yang namanya penyakit eksim. Nah, ini adalah peradangan pada kulit yang menyebabkan munculnya gatal-gatal pada kondisi tertentu. Kulit memerah, kering dan pecah-pecah. Eksim merupakan jenis penyakit jangka panjang. Setelah menghilang, gejalanya dapat muncul kembali. Kulit yang terkena eksim tidak boleh digaruk karena dapat menyebabkan infeksi dan iritasi. Ya. Biasanya kena apa? Kuku. Penyakit uretritis. Apa ini? Adalah penyakit peradangan pada bagian lapisan uretra. Nah, lapisan uretra adalah sebuah saluran kecil yang berfungsi mengalirkan air kencing keluar tubuh. Bisa kalian lihat di gambar ini. Ini adalah lapisan uretra itu. Penyakit ini ya dari bakteri. Tanda-tanda awalnya antara lain kulit gatal, terlihat memar dan perih. Kesehatan alat reproduksi juga dapat dideteksi dengan apa? Bau yang tidak sedap. Jika bau tidak sedap, maka kebersihan alat reproduksi kalian kurang terjaga. Jika kalian menemukan yang seperti ini, sebaiknya segeralah diperiksakan ke dokter anak-anak ya. Oke. Oke, waktunya ini tersisa 10 menit. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Tadi apa tadi? Ada yang tanyakan enggak? Kalau enggak Pak Adi yang tanya. Ada yang tanyakan? Anita, Hendra, Ari, kemudian di sini ada siapa lagi ini? Ada Dava, Fikri, Kalila. Gak ada ya, nanti ini hasil recordnya
eh Pak Hadi taruh di YouTube. Kalian bisa lihat di YouTube ya. Bisa dilihat di YouTube lagi ya. Sekalian nanti kalau setelah ini nanti Pak Hadi tutup, kalian ada suatu pertanyaan, silakan tanyakan saja di kolom komentar itu, nanti insya Allah Pak Hadi jawab ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, jadi materinya ini nanti bisa Pak Hadi ulang lagi di YouTube. Jadi kalau kalian butuh lagi, kalau tadi yang mencatat terlalu cepat penjelasannya Pak Hadi, bisa kalian ulang di YouTube. Kalau tidak ada, Pak Hadi akhiri, anak-anak. Sampai di sini Pak Hadi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.